وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Nah, tapi ada catatannya. Satu, seorang wali diperbolehkan untuk menawarkan wanita yang berada di bawah perwaliannya kepada orang solih. Dan ini yang banyak ditinggalkan oleh wali kita, banyak ditinggalkan oleh bapak-bapak kita. Udah tahu anak gadis yang belum nikah-nikah, seorang bapak diem aja gitu. Asik aja dengan dunianya. Alasannya wanita sekarang itu suaminya nyari sendiri gitu. Ya enggak gitu, salah. Justru tugas seorang wali setelah anaknya atau gede dan siap nikah adalah mencari pasangan yang solih. Kalau itu anaknya perempuan, dicarikan yang solih. Kalau itu anaknya laki-laki, ya tugas seorang wali ya sama, memastikan anak laki-lakinya kawin dengan wanita yang solihah. Gitu. Wah, anak laki-laki pulang, Pak, aku mau kawin, karo sopo? Karo itu, PSK sebelah rumah itu. Nah, atau sama orang kafir sebelah rumah itu. Nah, hati-hati. Oh, iskono karmu, sak karmu. Nah, ini wali yang nggak cetol juga itu. Ya, maka seorang wali tugasnya memastikan atau mengusahakan anaknya menikah dengan orang-orang yang solih atau solihah. Nah, dalam hal ini seorang wali boleh menawarkan anak gadisnya kepada orang-orang yang solih. Ya, artinya kalau emang ada orang solih, ya tahu wah ini bocah kok kita rajin ning masjid, usahanya ya lancar, datengin samperin. Nah, sudahkah kamu menikah? Kalau belum, ya kan, saya punya anak gadis ini. Itu yang benar ya. Jadi jangan orang solih dilewatkan aja. Nah, sebagai wali ya harus gaulnya sama orang solih. Akhirnya yang terjadi apa? Orang tuane suka mabuk, suka judi, gaulnya sama pemabuk dan penjudi, anak gadisnya ya diumpan ke pemabuk dan penjudi. Orang kawin toh, yo main, kau nek aku kalah, engkau tak juduk era anakku, wah, gitu. Atau mabuk duitnya kurang, tuh kok aku sak botol, engkau tak kawin ke karo anakku, wah, ini masalah ya. Kayak gini-gini nih, hati-hati. Makanya pentingnya mendakwai orang tua tuh kayak gitu, agar orang tua kalau paham agama, ya dia akan mencarikan pasangan kita yang baik-baik aja. Gitu. Anna Umar bin Khattab ya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Anna Umar bin Khattab Umar bin Khattab hina ta'ayyamat Hafsah ketika Hafsah menjanda jadi janda Hafsah pernah menikah kemudian meninggallah suaminya. Nah, Qala Umar berkata Umaru lako itu Abu Bakar Umar ya bukan Umaru Umaru lako itu Qala Umar berkata Umar maaf lako itu Abu lako itu Abu Bakrin fakultu aku telah menjumpai Abu Bakar dan aku berkata in syi'ta ankah tuka Hafsah binta Umar. Ya. Wahai Abu Bakar ini padahal udah orang-orang tua orang-orang senior nih umurnya udah di atas 50 pada waktu itu. Jadi si Umar punya anak Hafsah, Hafsah suaminya meninggal, ya kan? Kemudian Umar bin Khattab melihat orang terbaik waktu itu adalah Abu Bakar setelah Nabi SAW. Jadi sebagai bapak beliau nggak tanggung-tanggung gitu. Yang dicari orang terbaik di Madinah setelah Nabi SAW. Karena beliau mungkin sungkan mau nawari ke Nabi SAW. Jadi bukan bukan ngeremehin Nabi enggak, tapi lebih karena sungkan aja ke Nabi SAW. Maka yang ditawarin Abu Bakar. Gitu. Nah, lah kau itu Abu Bakrin fakultu insi ankah tuka Hafsah binta Umar. Kalau kamu mau, tak nikahkan nih kamu sama anakku. Hafsah binti Umar. Ditawarkan langsung ke temannya gitu. Karena dia tahu benar temannya ini orang baik. Oh, walaupun orang tua gitu. Nah, kayak di sini ya. Di sini udah tahu ada ustadz, ada kiai gitu kan menjanda gitu kan. Biarin aja diem. Kasihan itu. Nah, harusnya ya tawarin tuh orang-orang soleh kayak gitu tuh. Ya.
Nah, nanti ditinggal mati lagi, nggak usah dipikir kayak gitu. Itu urusan Allah. Ya. Kemudian falabistu layali gitu. Kemudian kok ditunggu-tunggu bermalam-malam gitu kan. Kok nggak ada keputusan itu. Kenapa nggak ada keputusan? Karena Abu Bakar melihat Nabi kayaknya juga punya keinginan untuk melamar atau menikahi Hafsah. Maka Abu Bakar nggak berani maju gitu. Artinya kalau Nabi SAW nggak terlihat ada keinginan, maka Abu Bakar pasti maju. Maka summa khotobaha Rasulullah SAW. Kemudian Nabi malah melamar Hafsah. Pelajarannya di sini apa? Seorang bapak kalau berikhtiar mencarikan jodoh yang baik, ya, maka kalau nggak jadi sama yang dimaksud, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Ya, jangan saya nengwe penting lanangan, gitu. Ada kambing lanang ya, musuhnya sama kambing, nggak bisa ya. Jadi harus diklirkan, gitu. Carikan yang terbaik. Begitu nggak jadi, ya insya Allah nanti akan dapat yang lebih baik. Ya, saya pernah menjodohkan seorang teman, gitu kan. Nah, teman ini cuman apa ya istilahnya? Cuman cuman pengen untuk menikah dengan seorang wanita yang mau tahfidz bareng dia gitu kan. Tapi kemudian si wanita yang saya temukan itu nggak mau gitu kan. Nah, ya sudah, akhirnya malah dia dapat jodoh orang yang sudah hafal Quran gitu. Cuci muka sana mas, cuci muka sana. Gitu ya. Jadi ada kondisi yang tadi tuh, ketika nggak jadi sama orang yang baik, maka Allah akan kasih yang lebih baik. Ya. Gitu. Oleh karena itu maka seorang wali harus kemudian selalu berusaha mencarikan anaknya atau yang diwalikannya pasangan. Dan soal perwalian ini kadang orang tuh nggak ngerasa gitu loh. Misal ada dia punya kakak atau adik laki-laki meninggal. Si kakak atau adik laki-laki ini punya anak perempuan. Itu kan sebenarnya tugas dari pamannya gitu. Jadi misal saya gitu, punya adik atau kakak laki-laki. Nah, terus adik atau kakak laki-laki saya itu meninggalkan anak perempuan gitu. Maka kewajiban saya ngurusi semua anak perempuan dari adik atau kakak laki-laki saya gitu. Nah, mengurusi juga konteksnya banyak. Bisa juga saya nikahin mantan istrinya, atau bisa juga saya urusin tanpa menikahin mantan istrinya gitu. Yang penting anak-anaknya ini adalah tanggung jawab saya. Kok setelah saya urusin nih, dari mulai kecil kita kasih nafkah sampai gede, begitu gede kita sekolahin, ya, ya maka kewajiban pamannya ini juga mencarikan suami yang baik. Yang ada itu yang kita tonton atau kita lihat di masyarakat itu, paman ini nggak peduli sama ponakannya perempuan ini, ponakan perempuan juga merasa nggak dipedulikan, jadi juga nggak ngurusin pamannya. Akhirnya yang terjadi, dia mau nikah kemudian nyari wali hakim. Nah, hal seperti ini nih musibah ya, musibah di tengah kita ya. Bagaimana hubungan itu harusnya dijaga tapi malah dipecah nggak karu-karuan kayak gitu. Maka kita yang sebagai laki-laki ini harus punya ngerumangsani gitu loh, kalau apa ngerumangsani itu harus merasa kalau kita itu punya tanggung jawab itu ya, khususnya kepada keluarga dari adik atau kakak kita yang laki-laki gitu, karena walinya ya mereka, wali anak-anak mereka itu ya kita gitu loh. Jadi kita nggak mungkin bisa lepas dari itu. Kalau kita sengaja melepaskan itu di dunia, di akhirat kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kamu nggak ngurusi ponakanmu itu, anaknya adikmu, anak kakakmu yang udah meninggal itu, ya, biar nggak rusak tatanan itu. Maka kita belajar ini dan kembalikan lagi itu ke jalurnya gitu. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah terkait hadis di atas, maksudnya dalam hadis tersebut terdapat dalil bahwa seorang boleh menawarkan anak perempuannya atau siapapun menjadi tanggungannya kepada orang solihnya. Jadi ini tadi kasusnya anak perempuannya ya, tapi Ibnu Hajar menambahkan ya siapapun yang menjadi tanggungannya. Itu yang tadi saya bilang, ponakan gitu kan. Ponakan dari anak laki-laki, dari adik atau kakak laki-laki itu tanggung jawab kakaknya.
karena padanya terdapat manfaat yang akan kembali kepada perempuan yang ditawarkan tersebut dan tidak perlu malu melakukannya. Tidak perlu malu ya. Dan kalau bisa jangan melihat harta, pangkat, golongan itu. Tapi yang dilihat itu agamanya. Karena terlalu banyak ya orang ngejar harta laki-laki gitu kan, pada akhirnya hartanya habis ya. Dia nggak apa namanya, nggak dimuliakan itu. Begitu kemudian ngejar pangkat itu, wah ke lurah Cik Joko kejar. Ini kayak sama lurahnya udah nggak jadi lurah ya, rumah tangganya ya kacau. Artinya kalau kita ngejar harta, pangkat, nasab, harta bisa habis, pangkat bisa hilang, nasab bisa putus gitu kan. Pokoknya aku nggak karo anaknya presiden aku mau gitu. Presiden ya jabatannya selesai gitu kan. Ya maka yang paling baik kata Nabi SAW, fatbar lidatitin taribat yada. Kalau nggak kamu perhatikan agamanya, maka ya rusak semua urusan itu. Maka agama yang dilihat. Wanita yang sudah balik dan bijak boleh dilamar langsung melalui dirinya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu an. Jadi di sini konteksnya adalah Ummu Salamah ini janda. Ini yang boleh gitu. Karena keputusan nikahnya seorang gadis itu ada di tangan walinya. Keputusan nikahnya seorang janda itu ada di tangan dirinya. Sekali lagi keputusan ya. Tapi dalam konteks nikah, ya, mereka semua tetap harus pakai wali. Nah, kadang masyarakat tuh kemudian kayak kesimpulan dewe gitu kan, bikin kesimpulan sendiri. Janda boleh menikahkan dirinya, akhirnya walinya ditinggal, dia nikahnya terus nyari ustadz. Terus ada ustadz yang bikin profesi menikahkan gitu. Nah, nggak boleh ya. Nikah itu tetap wali. Kata Nabi SAW, ayu mamurot aten nakahat bi ghairi waliyuha fanikahuha badilun badilun badilun. Wanita aja mana aja yang nikah tanpa wali ya, maka nikahnya batal 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 gitu. Oleh karena itu maka yang harus kita pahami maksud kalimat ini adalah janda gitu. Artinya kalau misal ada janda, misal kalian nih yang laki-laki gitu kan, mau nikah kemudian kok yang dituju adalah janda gitu, ya, tanya langsung jandanya mau enggak gitu kan nikah sama saya gitu. Saya masih perjaka gitu misal gitu, atau saya sudah duda gitu. Ya, baru kalau dia mau ya terus tanya walinya yang mana gitu, biar kita samperin walinya gitu. Ya, Ummu Salamah ya berkata, arsala ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khatib ibnu Abi Bal Balta'ah. Nabi SAW pernah mengutus kepadaku Khatib bin Abi Balta'ah. Yaktubuni lahu. Dia melamar aku untuk Nabi SAW. Ya, jadi di sini Nabi langsung melamar kepada Ummu Salamah, tapi melalui Khatib bin Abi Balta'ah. Kemudian catatan selanjutnya, dianjurkan bagi seorang laki-laki yang akan melamar untuk minta pendapat kepada orang yang terpercaya. Ya, jadi ketika kita misal merasa informasinya kurang gitu kan, ya kita bisa tanya kepada orang yang menurut kita kenal gitu loh. Siapa nih, misal kiai kampung, ustadz kampung, atau mungkin imam masjid di sekitar situ. Tanya, gimana nih menurut jenengan si fulana ini? Lu jenengan siapa? Saya orang dari kampung sana. Saya ingin menikahi beliau itu. Oh, dia orang baik kok. Anaknya jujur, terus halus, maksudnya nggak yang kasar. Terus dia ngajar TPA di sini. Pokoknya kalau testimoninya bagus, ya, maka lanjut. Tapi kalau begitu testimoninya jelek, ya cari kalimat yang lain, cari orang lain. Jangan kemudian langsung benarkan orang ini, karena jangan-jangan orang ini dendam atau nggak senang sama calon kita. Gitu. Ya. Wah, bocahnya jelek, kurang ajar gini-gini. Oh, gitu. Ya udah, atau non gitu. Kita cari tuh pendapat yang lain lagi. Ya. Dan biasanya orang yang paling tahu tentang keadaan seseorang itu ya keluarganya. Jadi misal dia bilang, saya punya paman di sebelah sana, samperin pamannya tanya, gimana ponakan jenengan? Wah, ratau rene. Ratau nilik aku, ratau sowan rene, ratau serawung karo wong, rasa serawung karo wong. Kalau kayak gitu-gitu jawabannya ya silakan. Dengan mau lanjut ya monggo, enggak ya monggo. Silakan sambil kita selesaikan, kalau ada pertanyaan silakan dikirimkan kolom chat. Dan orang yang dimintai pendapat tersebut harus berkata jujur. Ya, kalau kita diminta pendapat orang, jujur.
Jangan ditambah-tambahi, walaupun dengan menyebutkan kekurangannya. Dan ini boleh ya. Jadi dalam konteks orang yang mau menikahi seseorang, ketika kita memang punya rahasia jelek, ya, maka bisa kita jelaskan. Jangan sama dia tuh apa namanya, kalau ngomong tuh suka dusta gitu. Kalau emang itu faktanya gitu ya silakan. Lah kok bisa gitu Pak? Lah berapa kali saya janjikan sesuatu sama dia tapi nggak pernah terjadi. Ya, monggo. Dan dalam hal ini bukanlah termasuk menggunjing ya. Tadi kita bilang. Di antara dalilnya adalah hadis dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha yang minta pendapat kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Amma Abu Jahm fala yad'u asahu an atikihi." Abu Jahm ini adalah orang laki-laki yang nggak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Jadi orangnya kerang gitu, galak. Jadi kalau ada sedikit-sedikit tersinggung langsung tutup tuk. Wa amma Muawiyah fa uslukun. Adapun Muawiyah adalah orang yang miskin, lama lalahu yang nggak punya harta. Jadi Fatimah binti Qais dilamar dua orang, yaitu Abu Jaham karo sama Muawiyah. Kemudian, nah beliau SAW menjelaskan atau mengatakan, nek Abu Jaham tuh kayak gini loh, nek Muawiyah kayak gini. Karena Fatimah binti Qais nanya ke Rasulullah gitu kan, dan Rasulullah nggak mungkin bohong gitu. Jadi ya sudah, Fatimah pilih mana silakan. Karena kalau yang satunya galak, berarti yang satunya enggak. Yang satunya enggak punya harta, berarti yang satunya punya gitu loh. Kan gitu logikanya. Abu Jaham gimana? Dia galak. Ya. Muawiyah gimana? Enggak punya duit. Berarti yang enggak punya duit ini lebih halus daripada yang galak. Yang galak lebih kaya daripada yang enggak punya duit. Nah, silakan kamu sebagai wanita pilih sendiri. Ya, kira-kira begitu. Kemudian tidak ada lafaz khusus dalam melamar. Lamaran sah dengan lafaz apapun yang menunjukkan permohonan untuk menikahi seorang wanita. Ini pengalaman buruk saya. Jadi saya belum pernah ngelamarin orang gitu kan. Tiba-tiba ditodong sama anak buah saya untuk ngelamarin gitu kan. Ya sudah, gelagapan saya gitu. Karena saya nggak bisa bahasa Jawa yang halus, nggak bisa. Dan bapaknya waktu itu juga ditipu dalam tanda kutip sama anaknya. Jadi anaknya dari party sana ngomong sama bapaknya untuk main ke tempat bosnya, dalam hal ini saya itu di Karanganyar sana. Padahal pikir saya anak ini mau ke tempat saya itu dalam rangka ngelamar gitu loh, ngelamar seorang wanita yang memang kita sempat proses ta'arufnya gitu. Nah, begitu sampai rumah bapak saya ngomong, "Yuk, ini mau lamaran itu." Bapaknya kaget. Wah, kok nggak ngomong gitu kan? Kalau tahu ya tak bawa saudara gini 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 gitu. Ya saya tanya balik, terus gimana Pak? Ini udah tanggal atau waktu yang kita perjanjikan tuh sekarang ini nih, hari ini nih, malam ini nih gitu. Berarti kan pihak perempuan tuh udah nungguin, mesti ada saudaranya mesti udah nyiapin menu makanan gitu kan. Nah, terus si bapaknya, sudahlah ayo berangkat ya. Begitu sampai tempatnya ya, bapaknya ini karena emang nggak terbiasa ngomong di depan umum, udah saya serahin aja nih ke apa namanya Mas Gula gitu. Karena dia mikirnya ya, oh apa namanya, saya ya kebetulan dia adik kelas saya di kampus itu, yang mungkin sekitar jarak itu 3 tahun di bawah saya gitu. Wah di situ saya kaget itu karena ya saya nggak pernah ngelamarin anak orang gitu. Akhirnya ya saya mulai ngomong tapi juga nggak dalam bahasa Jawa yang halus karena saya nggak bisa yang bahasa kromo yang tinggi itu, apalagi pakai bahasa-bahasa kayak wayang itu saya nggak bisa. Nah, sehingga ya saya ngomong campur aduk nggak karu-karuan itu. Maka kalau kembali ke bab ini ya lafalnya gimana pun nggak apa-apa. Yang penting intinya kita kesini mau ngelamar anak bapak, boleh apa enggak? Intinya kayak gitu. Kemudian selanjutnya, apabila seorang wanita telah dilamar oleh seorang laki-laki dan keduanya telah sepakat untuk menikah atau lamaran telah diterima, maka tidak halal bagi laki-laki lain untuk melamar wanita tersebut. Ini kemarin ada pertanyaan mirip kayak gini ya. Jadi intinya, ketika kalian sebagai seorang wanita sudah dilamar orang dan kalian sudah oke, tinggal nunggu hari H, jangan buka peluang ke orang lain. Gitu. Jangan buka peluang ke orang lain. Karena ini ya sebuah kondisi yang akan melukai orang lain, yaitu orang yang melamar kita. Nah, tapi ini yang lamar ini benar-benar saya tungguin loh gitu. Dan saya yakin dia lebih soleh dari yang sekarang. Kalau emang itu yang terjadi ngomong sama walinya, biar walinya yang memutuskan lamarannya. Tapi sekali lagi jangan karena buka peluang gitu loh.
Udah dilamar orang, terus akhirnya bikin status. Alhamdulillah saya masih sudah dilamar orang, tapi nikahnya masih 1 bulan lagi. Silakan bagi yang masih meminati saya, silakan datang. Nanti saya seleksi lagi. Enggak boleh kayak gitu. Itu orang Jawa Timur nyebutnya kemenyek gitu kan. Nah, kalau modelnya kayak gitu, biasanya nanti yang datang lebih jelek. Nah, tapi kalau kemudian sudah dilamar, kemudian kita menerima lamarannya, kemudian kita minta petunjuk pada Allah, gitu kan. Beberapa kasus itu, ya si wanita ini kan emang benar-benar belum kenal banget sama laki-lakinya, minta petunjuk terus tiap hari pada Allah. Nah, sampai akhirnya pada minggu yang kesekian, gitu kan, dibukakanlah oleh Allah, gitu kan, tabir yang terselubung atas laki-laki ini, gitu kan. Akhirnya pernikahannya dibatalkan. Tapi bukan karena pihak ketiga, karena emang dia minta petunjuk pada Allah itu pernah ada, tapi ya nggak selalu gitu. Makanya laki-laki juga bisa sama, sedang lamar gadis gitu kan, dari terima tinggal nunggu nikah gitu. Terus minta petunjuk sama Allah terus gitu kan, ya padahal harusnya kan sebelum kita melamar kita istikharah dulu setelah nandor itu gitu. Jadi begitu udah dilamar ya udah. Tadi malam saya lihat ada sebuah video reel gitu, ada seorang gadis umur 20 tahun gitu kan. Itu hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan eh, kitab-kitab Sunan itu hafal itu kan. Kalau itu total tuh hadisnya mungkin ada kali sekitar 200.000 hadis itu. Nah, kalau udah ketemu wanita kayak gitu, buat lamar dan mau, terus kamu mau masih istikharah ya, nyari yang gimana lagi gitu. Paham nggak? Jadi kita juga harus tahu diri gitu loh. Kalau udah ketemu sama yang modelan kayak gitu, dengan segala macam keilmuannya gitu kan, mosok ya Cik, mau istikharah gitu, itu juga nggak pas juga gitu. Makanya harusnya ketika udah dikasih yang baik ya sudah, nggak usah aneh-aneh ya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yabi'u rajulu ala bai'i akhihi. Seorang laki-laki itu nggak boleh membeli dagangan saudaranya yang sudah dibeli. Artinya nggak boleh dijual di atas penjualan saudaranya. Maksudnya gini loh, ketika kita sedang nawar gitu kan, ini berapa kain ini gitu kan, semeter 25.000 misal gitu. Ini baru diskusi nih, kemudian datang nih orang berikutnya, kita nih datang, dikit-dikit, udah tak belinya Pak 30.000, nggak boleh ya. Jadi kita langsung nabrak transaksi orang lain tuh nggak boleh, ngebomi transaksi orang lain nggak boleh, kecuali memang sistemnya lelang gitu, silakan. Tapi kalau ini jual beli biasa nggak boleh. Wala yakhtubu ala khitbati akhihi, dan nggak boleh juga melamar atas lamaran saudaranya. Udah tahu anak ini dilamar orang, gitu kan? Karena kita datangnya terlambat atau baru tahu, terus kita nekat datang. Saya yang duluan gitu. Sebenarnya saya sudah punya rasa duluan gitu. Tapi karena saya ada urusan sampai saya ketinggalan ya. Ini bukan lomba ya. Jadi kalau emang secara proses gitu kan, sudah didahului orang lain gitu kan, ya kita nggak boleh kemudian menggagalkan apa yang sudah dijalani orang lain. Namun jika pelamar pertama yang sudah diterima memberikan izin kepada pihak lain untuk ikut melamar, maka boleh ikut melamar. Maksudnya gini, jangan langsung ditembak ke wanitanya sama walinya, tapi cari tahu siapa yang udah melamar kamu. Si Fulan rumahnya sebelah sana. Silakan cari. Kalau gentle itu kan, cari itu kan. Mas, maaf loh Mas. Saya itu sebenarnya udah ngindik ya, Bu. Sudah nandain anak ini lama gitu. Tapi saya merasa belum punya modal, nah saya kerja dulu, nah kemudian saya ke Arab untuk jadi ini dan itu gitu kan. Maka dalam hal ini ya saya mau minta izin ke jenengan, tolong jenengan mundur biar saya bisa maju. Oh gitu. Ya coba jenengan tanya ke walinya, misal laki-laki yang sudah diterima lamaran itu. Boleh enggak? Nah, kalau boleh ya saya lepaskan. Karena sebenarnya saya juga pengen ngelamar wanita yang lain bukan dia, wah angel lagi gitu. Nah, kalau udah kayak gitu ya sudah, silakan. Artinya jangan sampai meninggalkan konflik, meninggalkan masalah kepada orang lain, meninggalkan duka buat orang lain karena kelakuan kita. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Nabi SAW, beliau bersabda, la yabi rajulu ala bai'i akhihi wa la yaktub ala khitbati akhi illa ayyadana. Jadi hadisnya hampir mirip dengan yang di atas.
Cuman ada tambahan illa ayyadana lahu. Jadi kalau kamu mau kayak gitu, ya izin dulu sama orang yang sedang menawar atau melamar itu. Jadi misal tadi, kain berapa? 25.000. Kita memang pengen dan kita pengen segera pergi gitu kan. Karena mungkin mau ada acara lanjutan gitu kan. Kadang kan ada orang dari luar kota mampir ke satu pasar di satu daerah gitu kan. Terus itu dia mau lanjut perjalanan gitu kan. Apalagi kalau naik bis itu mau nggak mau kan dia nggak bisa ngatur jadwalnya kan. Nah dia turun, ternyata ada kain yang disenangi gitu kan. Nah dia ngomong sama yang nawar, Pak, maaf ya Pak, saya itu dari Jakarta, terus kemarin saya ke apa namanya Surabaya ini mampir Mojokerto gitu. Nah ini saya lihat kayaknya kok bagus itu. Saya buru-buru, boleh nggak saya beli aja gitu. Nah, ngomong gitu ke yang baru nawar. Oh boleh Mas, silakan. Ya udah, bayar pergi gitu. Jangan langsung tembak gitu. Sama halnya juga lamaran juga gitu. Nah, begitu kita kemudian tahu gitu kan, ada lamaran, ada gadis yang baik yang dilamar orang, kalau emang kita ingin, ya datangi orang yang lamar tadi, minta supaya kemudian kita yang maju. Kalau dia mengizinkan, lanjut. Kemudian lanjutnya, apabila belum ada kesepakatan untuk menikah antara laki-laki yang melamar dengan wanita yang dilamar, belum ada keputusan lamarnya diterima atau tolak, maka diperbolehkan bagi laki-laki lain untuk melamar wanita tersebut. Hal ini didasarkan pada hadis Fatimah binti Qais yang dilamar oleh dua orang, yaitu Abu Jaham dengan dan ya, bukan dengan ya, yaitu Abu Jaham dan Muawiyah. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, amma Abu Jahmin fala yad'u asahu an atikihi wa amma Muawiyah fas fasu'lukun la mala lahu fasu'lukun. Dalam hadis di atas, Fatimah binti Qais radhiyallahu anha belum menerima lamaran salah satu dari keduanya sehingga ia bermusyawarah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan gini ya etikanya, ketika ya kita dilamar oleh dua orang laki-laki dalam satu waktu atau waktu yang berdekatan dan dua-duanya belum kita jawab, etikanya kalau kita terima salah satu jawab kepada yang diterima dan yang enggak kita terima juga jawab. Jangan digantung. Dilamar sama si fulan A sama si fulan B, tiba-tiba nggak jawab, tiba-tiba langsung si fulan A nikah sama fulanahnya, sama perempuannya, terus si B-nya kaget gitu kan. Nah, ini nggak boleh. Jadi tetap harus dikasih tahu. Ya. Kalau nggak berani ngasih tahu sendiri melalui walinya, ya walinya bisa nyuruh orang. Mohon maaf, lamaran jenengan ditolak. Yang diterima adalah lamaran si A. Nah, dijawab. Ketentuan selanjutnya diperbolehkan membuat perantara untuk melamar seorang wanita sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha. Rasul SAW bersabda kepada Barirah, ya, dibolehkan membuat perantara untuk melamar seorang wanita. Lau roja'tihi qalat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'muruni qala innama ana asfa'u qalat la hajata li fi. Maukah seandainya engkau kembali menjadi istrinya Mughis? Barirah berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau memerintahkanku hal ini? Rasul bersabda, enggak, aku hanya perantara. Barirah menjawab, aku tidak memerlukan lagi. Jadi Mughis pernah menikah dengan Barirah dan mereka berpisah, gitu kan? Kemudian Mughis minta tolong kepada Nabi SAW untuk meminta Barirah untuk kembali kepada Mughis, gitu. Nah, tabiat orang beriman itu kan, ketika ketika Rasulullah SAW memerintahkan mereka, sebenarnya hukum asalnya mereka akan taat gitu. Makanya Barirah ini cerdas. Dia nanya, ketika Nabi SAW bertanya, kamu mau nggak kembali kepada Mughis itu kan, jadi istrinya lagi. Kan masih masa iddah toh. Nah, kemudian Rasulullah SAW ngomong, mau nggak kamu balik pada Mughis? Barirah bertanya, apa ini sebuah perintah? Kalau perintah saya manut. Tapi Nabi mengatakan enggak, karena ini kan terkait pernikahan. Dengan pernikahan seorang wanita punya hak untuk menentukan mau apa enggak. Maka Nabi SAW mengatakan enggak, aku hanya perantara. Perantara ngomong aja, kamu nggak mau ngomong sama Mughis toh. Nah, maka aku yang memperantarai gitu kan. Pada menjawab, maka aku nggak perlu lagi lahajata lifi, aku nggak perlu lagi sama dia. Artinya dia merasa Mughis sudah menyia-nyiakannya gitu. Jadi ngapain aku balik lagi gitu. Ya sudah, Nabi juga nggak maksa, itu hak Barirah gitu. Nah, dalam hal ini berarti adanya perantara untuk ngelamar itu boleh. Jadi misal kamu sebagai laki-laki dijadwalkan ngelamar minggu depan itu kan, ternyata kitanya
Misal ada dinas kemana gitu kan, kadang kan dinas suka dadak gitu kan, oh suruh dinas nih ke Papua gitu, ya udah berangkat ke Papua, terus kita bisa ngutus paman kita, bapak kita, gitu. Atau ngutus Pak Lurah boleh, gitu. Nggak harus wali ya yang ngelamarin. Wallahu alam. Kemudian setelah proses lamaran, laki-laki yang melamar belum halal untuk melakukan apapun terhadap wanita yang dilamarnya karena statusnya masih orang lain tuh. Ya, jadi jangan kayak yang kebanyakan orang lakukan ya, foto prewed di pamang-pamang di mana-mana, pangkon gitu kan, nggak boleh ya. Karena walaupun udah dilamar ya itu belum halal gitu. Setelah lamaran, wanita dan laki-laki masih berhak untuk membatalkan lamaran atau meneruskan ke jenjang pernikahan. Jika tujuan pembatalan tersebut benar, maka hukumnya boleh. Namun jika pembatalan tersebut tidak ada sebabnya, maka ini hukumnya makruh. Karena lamaran seperti ikatan janji dan janji, seperti ikatan janji, dan Allah membenci orang yang tidak menepati ucapan janjinya. Artinya kalau emang ada sebab, silakan. Tadi tak bilang toh, setelah lamaran, misal kamu doa terus sama Allah gitu kan, sampai akhirnya Allah bukakan gitu kan, calon kamu ini ternyata eh, ya dia ke masjid tapi dia juga ke majelis judi gitu kan. Terus kamu mundur karena itu, atau dia rajin ke masjid tapi sama orang tuanya dia nggak berbakti, orang tuanya disia-siakan, katanya udah mati ternyata masih hidup gitu kan. Ya dengan sebab itu kamu tinggalkan nggak apa-apa, kamu bantalkan nggak apa-apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu. Aufu bil uqud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian di sisi Allah jika kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan gitu kan. Ya, udah janji mau dinikahi kok terus cancel tanpa sebab gitu. Kemudian ketika seorang wanita telah dilamar oleh seorang laki-laki yang baik agama dan akhlaknya dan wanita tersebut telah menyetujuinya, maka hendaklah wali segera menikahkannya. Nah, jadi kalau udah semuanya udah prosesnya berjalan dengan baik dan udah benar gitu kan, maka ya hendaknya segera dinikahkan gitu. Ya. Kenapa hal ini menghindari munculnya fitnah? Jadi kalau kita santai, kita nggak segera muncul fitnah. Nabi SAW yang bersabda, tidak khotaba ilaikum man tardawna dinahu, apabila ada yang melamar kepada kalian orang yang kamu ridhoi agamanya, wa khuluqah dan akhlaknya, fazawijuhu, maka nikahkanlah dia, illa taf'alu, kalau enggak kamu kerjakan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, maka akan muncul fitnah yang besar di muka bumi dan kerusakan yang besar. Ya, jadi kalau seorang anak gadis ini dilamar oleh seorang yang kita yakin dia orang baik gitu kan, apalagi dibahasakan panjenengan tuh sebenarnya saya tahu jenengan tuh orang baik, jenengan ki orang yang ngaji, orang yang paham gitu kan, tapi maaf saya nggak mau menikahkan anak saya kecuali dengan orang yang punya pendidikan seperti ini gitu. Maka ya belum tentu akan ketemu dengan yang lebih baik ya. Yang ada malah mungkin dinikahi oleh orang yang pendidikannya tinggi tapi kemudian nggak punya adab dan seterusnya. Wallahu alam. Kemudian ketentuan terakhir, melamar bukanlah syarat sah dalam pernikahan sehingga pelanggaran dalam hal khitbah tidak menjadikan batalnya pernikahan. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Ya, artinya nggak ada ketentuan khusus dalam khitbah dan dia juga bukan syarat. Maka kalau misal di kampung itu menetapkan lamaran menjadi sah kalau membawa sapi ya, kalau misal laki-lakinya nggak punya sapi ya, lamarnya tetap sah. Begitu pula kalau nggak ada lamaran ya, kalau dia lanjut nikah langsung ya tetap sah. Tapi ya tadi di awal kita bahas atau kita sampaikan urufnya seperti apa gitu loh. Jangan sampai kemudian uh, hurufnya itu kita nggak lakukan, lalu orang menganggap menjadi fitnah atas apa yang kita kerjakan. Nah itu kemudian kita menjadi bahan pembicaraan itu juga kurang bagus. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai alam. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.